Saudari Ayu Indonesia coba untuk mengklarifikasi apa yang sudah diklarifikasi oleh pihak lawan atau lapor ya nantinya ya. Aku jujur nggak lihat sih respon mereka ya, maksudnya emang udah nutup semua akses kayak sosmed gitu-gitu. Aku lagi nggak ini ya, lagi nggak main gitu, jadi aku nggak tahu sih, nggak tahu apa yang mereka klarifikasi. Dari aku ya, kan kejadian itu kan berawal dari di 21 Mei 2025 kemarin. Kantornya itu kan aku sebenarnya kantornya tuh di Hijau Hermansyah kan. Hijau Hermansyah Indonesia itu tempatnya di Villa Cinere Mas, jadi di rumahnya Bunda gitu kan. Kebetulan pada saat itu kita lagi ada kerjaan di Lumiere. Di Lumiere itu di atas tuh ada kantor. Terus aku dibawa, itu aku habis meeting dari Senayan, terus aku dibawa ke kantor Hijau Dikta. Hijau Dikta ini kantornya Mas Anang, tempatnya di seberang Lumiere gitu. Nah di situ aku diinterogasi lah, ada awalnya berdua doang sama Aris. Setelah itu ramean, ada Tony, ada Bunda, ada Mas Anang. Rame sih, ada sekitar 10 orang lebih ya. Abis diinterogasi itu langsung handphone diambil. Handphone aku tuh langsung diambil sama Vida atas perintah Bunda Santi gitu. Di situ langsung diminta password HP, terus minta password m-banking juga. Setelah itu malamnya itu aku dibawa juga ke Polsek Kebayoran Lama gitu. Dia nggak tahu sih mau bikin laporan atau apa, cuman aku dibawa ke Polsek Kebayoran Lama itu udah sampai jam 1 malam. Itu aku nunggu di mobil sekitar hampir 1 jam di situ. Terus setelah itu Aris nih mengantarkan aku pulang. Jadi di mobil tuh ada aku, Tony, ada Jolim, ada suami aku. Jadi kita berlima. Aku diantar pulang. Di situ Aris meminta jaminan. Apa nih barang-barang yang bisa diambil dari Ayu gitu. Ditawarkan atau dia yang meminta? Dia yang meminta. Meminta ya, bukan ditawarkan ya? Dia meminta. Oke. Memintanya itu secara paksanya itu mungkin bagaimana paksaannya pada saat itu, langsung merampas atau bagaimana? Yaudah nih barang-barang apa nih yang bisa gue ambil gitu kata dia. Terus kan di situ ada mobil, terus perhiasan, surat-suratnya mana gitu. Itu siapa yang speak up siapa? Aris. Disampaikan nggak dugaan pidananya apa yang dirampas? Dugaan pidana Atas dasar apa? Atas dasar apa? Iya. Sebelumnya kan memang ada ini ya, ada apa namanya? Mereka tuh ada apa ya? Mengkalkulasi. Iya, mengkalkulasi, cuman nggak tahu hitungannya gimana. Itu katanya aku ada pakai uang perusahaan sampai 2M, cuman hitungannya aku nggak tahu. Kan karena uang perusahaan itu kan memang masuknya ke rekening PT, terus untuk gaji dan operasional itu masuknya ke rekening aku. Kenapa pakai rekening Mbak? Alasannya apa? Kenapa pakai rekening aku ya, sebenarnya sih memang dari yang sebelum aku itu emang udah kayak gitu ya prosesnya ya. Jadi siapa yang menggaji, misalkan Mbak Bella nih yang gaji gitu, jadi rekeningnya dipakai buat rekening gaji, buat rekening operasional gitu. Aku 8 tahun, cuman itunya aku nggak tahu dari perkara ini. Dasar ada tuduhan itu tuh apa? Aku nggak tahu sih, karena yang dilapor ke polisian bukan itu. Pihak sebelah juga Iya. pihak sebelah juga mengklaim kalau 2M itu dipakai buat kepentingan pribadi seperti kayak Iya. booster. Kalau itu sih memang aku belum tahu hitungannya kayak gimana ya, karena yang dilaporkan ke kepolisian itu bukan itu sih sebenarnya gitu. Yang dilaporkan itu penggelapan, tapi buktinya itu surat BTN. Surat pernyataan yang aku tanda tangan itu ya, 2M itu ya. Itu memang di tanggal 24 Mei itu aku datang bersama orang tua. Di situ dia sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja sih, ya kan, ngobrol-ngobrol aja kayak ini gimana nih baiknya gitu. Tapi di situ aku disuruh tanda tangan bahwa aku ini menggelapkan uang perusahaan 2M. Hitungannya juga aku nggak tahu dari mana. Terus pembayarannya di 1 minggu pertama setelah tanda tangan itu 1M pertama, terus 1M berikutnya itu di 1 bulan kemudian. Tanpa data yang jelas? Iya, tanpa data yang jelas. Pada saat itu Menggunakan rekening pribadi itu ada persetujuan nggak?
Karena hubungannya dengan pajak nanti. Ada indikasi untuk menghilangkan pajak nggak? Kalau Kenapa menggunakan rekening pribadi? Kan rekening PT perusahaan ada. iya, iya karena memang sebelumnya kan prosesnya seperti itu nih. Jadi aku cuma ngikutin aja prosedurnya Ada nggak seperti itu. persetujuan? Saya Persetujuan menyetujui nggak ada. menggunakan Nggak ada. rekening pribadi untuk Nggak ada, menerima nggak uang ada, operasional. nggak Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Nggak ada. dibantalin gitu ya. Iya, iya. Illegal access berarti kan termasuk yang handphone aku ya. Iya. Ya, handphone aku kan dia memang meminta password, meminta password m-banking juga, dan itu 2 kali. Yang pertama di tanggal 21 itu dia meminta password HP sama m-banking aku yang Bank BCA. Terus di tanggal 23 Mei 23 atau 22 aku lupa, aku waktu itu disuruh datang ke Cinere. Nah itu dia meminta lagi karena di situ dia lihat aku ada bank yang lain gitu, jadi dia meminta akses lagi. Yang minta Tidak, tidak. benar tidak. Inisiatif tidak atau disuruh sama Disuruh sih pastinya, nggak mungkin mereka inisiatif sendiri ya. Kalau aku sih nggak ada curiga ke orang ya Mbak, karena dari awal juga aku mengakui gitu. Dari awal tuh aku mengakui memang aku ada Proaktif melakukan lah ya. kesalahan. Iya, yang dibilang ntar lu kabur apa? Enggak, aku nggak kabur kok. Aku datang, disuruh datang jam berapapun aku datang, nggak pernah Tetap aku nggak datang, kooperatif. tetap kooperatif sampai saat itu. Dan terakhir dia itu ada juga WA aku di tanggal awal-awal bulan Juni itu dia minta password internet banking untuk penggajian ya, ini rekening perusahaan, sama nelpon berkali-kali padahal di situ aku udah pernah kasih semua aksesnya nih, internet banking, passwordnya ini udah pernah kasih. Terus sempat video call juga, ternyata ya mereka salah buka aja gitu, salah buka. Di situ si Arisnya juga bilang kalau lu nggak kooperatif nih karyawan datang nggak ke rumah lu buat ini minta gaji. Sedangkan kan kayak token gitu-gitu aksesnya semuanya udah mereka yang pegang, bukan apa lagi. Sampai pajak, laporan pajak aja sampai di awal Agustus itu kan dia udah masuk ini ya, udah LPN aku ya di situ ya. Awal Agustus aja mereka masih menanyakan laporan pajak gimana, laporan pajak udah sampai mana. Tapi itu aku udah nggak mau jawab sih. Oke. Tapi udah ngejelasin sama Bunda Shantinya belum sih? Untuk Yang semuanya ini. udah. Terus jawabannya dari Ashanti. Ya mau orang jujur mau enggak, kalau kondisi kayak gini kan orang nggak mau tahu ya Mbak gitu. Oke, kemarin kan ada klarifikasi yang mereka mengatakan gini, ini siapa yang merampas? Tidak ada perampasan karena ada bukti serah terimanya, ada berita acara ya, ada serah terimanya dari yang bersangkutan. Ini perlu kita klarifikasi lagi ya. Saya tanya Mbak, yang Mbak tulis di sana serah terimanya itu apa? Objeknya apa? Mobil, sertifikat rumah, perhiasan. Oke, mobil, sertifikat rumah, dan perhiasan. Saya tanya ya, yang klarifikasi kemarin pengacaranya ya. Saya tanya, handphone ada nggak tulis Mbak menyerahkan handphone di sana? Handphone nggak ada sih, diminta langsung. Laptop, Nggak ada, dompet, nggak ada, KTP, nggak ada, ATM, nggak ada. artinya itu diambil paksa sama mereka ya. Hmm. Apa itu nggak masuk perampasan namanya? Apa itu ada bukti serah terimanya? Itu ya Mbak ya? Iya, Oke, lanjut Mbak. dia yang meminta, tapi sertifikat rumahnya itu udah dikembalikan. Padahal di pertemuan aku sama Bunda itu di tanggal 24, Bunda Shanti tuh bilang ke Haris kalau barang-barang Ayu tuh udah kembalikan aja gitu. Terus aku kan minta handphone aku bisa balik dong Bun, aku bilang gitu kan. Kata Bunda nggak bisa karena handphonenya itu udah dititip ke penyidik Polda gitu. Oh berarti dia ada bawa nama instansi Iya, sebut nama bahwa juga di situ. bahwa barang tersebut sudah dititip ke Penyidik Polda. penyidik di Polda Metro Jaya. Nah, kita tinggal lihat kapan barang tersebut diserahkan dan apakah penyidik bisa minta langsung dari orang yang sekarang kita laporkan. Harusnya penyidik kalau minta hal itu langsung dari yang bersangkutan. Seperti itu. Kita mau lihat, dia harus bisa membuktikan semuanya. Sama halnya dia bilang kan, ini adalah fitnah yang kejam. Kita akan buka laporan. Saya tanya balik aja, perampasan itu ada tidak? Ada buktinya tidak? Ada korbannya enggak? Ada objeknya enggak gitu kan? Benar-benar diambil sama dia ya Mbak, secara paksa ya? Iya. Di daerah Radio Dalam. Kalau handphone di Radio Dalam di Hijau Dipta, kalau mobil terus sama perhiasan tuh di rumah. Dibuka-buka nggak? Dioprek-oprek nggak? Handphone. Bukan, dompet. Dompet aku nggak tahu ya. Kalau dompet itu kan karena
waktu itu kan aku ada kerja di Lumiere tuh, ada live TikTok gitu. Tas aku taruh situ emang. Yang aku bawa cuma handphone aja. Terus dia bilang, tas udah nggak boleh dikembaliin ya gitu. Siapa yang bicara gitu? Tony. Tony. Artinya dompet, handphone, tas semua ada di Iya, situ. udah nggak bisa aku ambil lagi. Sampai sekarang bisa mengakses m-bankingnya nggak? Aku udah nggak bisa. Nggak bisa mengakses. Nggak bisa. Bisa mengakses email pribadi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa mengakses. Nggak bisa. Jadi menurut Mbak ada faktor pemaksaan nggak, tekanan, intimidasi dari proses yang dilakukan semua pihak Oh sana? iya dong, kalau Ada ya? intimidasi juga ada kan. Waktu yang di kantor hijau Budita kan, mereka juga bilang kan si Toninya ini, kalau untung aja lu cewek, kalau cowok udah gue gebukin Betul. gitu kan. Berarti kan itu Tony ya. maksudnya intimidasi ya. Terus ada nilai kerugian, ada audit internal nggak dalam perusahaan itu? Ini kan badan hukum ya. Ada nggak pernah dilakukan audit internal terkait nilai kerugian? Dasarnya apa nilai kerugian? Ada akuntan publik yang menyatakan bahwa ini ada nilai fraud, Setahu kerugian. Iya, kalau setahu aku kalau audit itu kan harusnya pihak luar ya, bukan dari Iya. kantor kan. Hmm. Nah mereka itu auditnya itu dari pihak kantor. Jadi audit internal. Audit AKP-nya belum dari pihak belum dilakukan ya. belum. Ya. Artinya punya kompetensi kan AKP ya, audit internal. Terus terkait kerja Mbak sudah 8 tahun tuh. Ada nggak hak-haknya yang diberikan sebagai Mbak orang yang bekerja, mengabdi pada perusahaan, berdasarkan hubungan industrial, tenaga kerjaan, dikasih nggak hak? Terakhir sih nggak ada ya, kan aku kerja masih sampai 20 Mei itu nggak ada gaji. Terus kayak BPJS Ketenagakerjaan juga aku nggak dikasih suratnya. Pernah disampaikan nggak? Saya akan berikan nih hak kamu nih kan. Oh nggak ada. Oh ya. Nggak ada. Ya, nanti nextnya kita lakukan gugatan hubungan industrialnya kan. Kesaksian palsu nggak ada kesaksian palsu sih mas. Ini Justru klarifikasi yang dia sampaikan akan berbalik ke dia lagi. Berarti yang dia sampaikan tersebut adalah palsu. Memberikan Jelas. keterangan palsu. Memberikan keterangan palsu, jelas-jelas ada pengambilan handphone, Paksa. secara paksa, tas semuanya dikuasai sama mereka. Mereka mengakui tidak, gitu. Iya memang sadar nggak sih? Tapi kan mereka meminta. Karena dalam tekanan Dalam tadi dipaksa tekanan. atau bagaimana Kak boleh? Sedikit Detail kasih kan ilustrasi nggak di sana pernah ada lebih berapa apa. orang? Di sana ada berapa orang? Iya, soalnya. Kalau di kantor waktu itu ada lebih dari 10 orang. Handphone nih posisinya di sini nih. Nih, handphone di sini ya kan. Terus dari bundanya bilang gini, handphone deh ambil. Handphone deh ambil gitu. Santi yang bilang Minta seperti ke itu. Vida, minta ke Vida kan. Ambil Handphone deh handphone, ambil, gitu. ya ambil deh Iya. handphone gitu. Aku bilang enggak buat apa gitu kan, nggak bisa, handphone harus diamanin dulu kata dia gitu kan. Jadi Vida atas perintahnya Asanti kan? Iya betul. Terus ya udah akhirnya aku kasih kan, pin dong, pin mana, pinnya berapa? Gitu. Yang bilang itu siapa? Tidak. Tidak. Oke. Terus pin m-banking berapa? Dia catat tuh di situ. Gitu. Memang ada beberapa objek yang diberikan secara sadar, ada yang diberikan itu dalam keadaan paksaan ya, Betul. tekanan kan Tekanan. gitu kan. Jadi nggak dipukul rata semuanya dalam keadaan sadar kan? Enggak dong. Harus di split dulu ya, harus kita Iya, pisahkan dulu. iya. Kooperatif kok. Aku dari Dia awal melakukan mengakui kok. kesalahan, dia kooperatif justru Iya. karena intimidasi yang dilakukan gitu kan. Dia sudah kooperatif namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, siapapun, mohon maaf, begal sekalipun ada yang bunuh, itu berlaku hukum kok. Ini kan negara hukum. Siapa yang ngebunuh pasti dia kena dampak hukumnya gitu. Ya, saudara klien kami ini cukup kooperatif gitu. Cukup komunikatif dengan pihak sana ya gitu kan. Namun tetap dinaikin LP-nya. Nah, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia gitu, yang mana negara kita itu adalah negara hukum, ya kita buat laporan balik gitu loh. Karena ada yang diambil, ada yang dirampas dari klien kami. Maka dari itu gitu kan, kita coba buat laporan balik seperti itu. Kalau dia bilang 2M, tidak terbukti 2M, apalagi dia memaksa harus ganti 2 miliar. Termin pertama 1 miliar, termin kedua sekian. Berarti kan ada pemaksaan untuk dia harus bayar 2 miliar. Dia harus bisa buktikan angkanya real nggak 2 miliar. Bila mana tidak, balik siapa yang memberikan keterangan palsu? Saudara Ayu atau mereka? Kan konstruksi hukumnya berbeda ya. Kalau maling kan jelas itu tidak ada hubungan pekerjaan. Kalau dia kan ada hubungan pekerjaan, mana berlaku ada 374 penggelapan dalam jabatan dan bukan maling kan. Kalau ada upload ya silakan aja laporkan gitu. Tidak bisa dikategorikan maling karena dia ada hubungan ikatan kerja.
sebagaimana pasal 374 KUHP kan, penggelapan dalam jabatan, malingnya di mana kan? Dibuktikan aja auditornya siapa, nilai kerugiannya berapa, audit eksternalnya siapa, baru nilai kerugiannya jelas kan. Ini kan masih belum jelas juga, masih dugaan-dugaan, prasangka-prasangka, mengklaim di sini maling sana maling, padahal 374 tetap berlaku dong. Sekarang kita tanya, haknya sudah diberikan nggak sebagai dia sudah 8 tahun mengabdi kepada perusahaan Ashanti, hak dia mana? Nggak pernah diberikan juga kan. Nanti akan kita lakukan somasi dulu terkait haknya dalam hal hubungan industrialnya kan begitu. Ya, coba spill lagi. Mungkin boleh Iya, Ada dia apa sih? tuh 2020 ya kalau nggak salah tuh dia ada kerjaan sama salah satu stasiun TV. Waktu itu aku ada urus ini karena aku dipanggil juga. Nah itu totalnya kalau nggak salah itu 800 juta. Dan terakhir sih saya pernah datang ke kantor pajak Pondok Aren ya kan dia ininya yang di Bintaro itu KTP-nya ya. Sesuai enggak apa namanya? Sesuai kantor ya kan itu kan masuknya di kantor pajak Pondok Aren ya. Itu jurusitanya sampai hafal Mas sama aku. Sampai dipanggil, Mbak dari ini ya dari hijau ya gitu. Iya Pak gimana? Itu pembayaran gimana gitu kata dia. Ini pembayaran gimana? Kalau enggak aku blok ID-nya di mereka deh biar nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi mereka ada masalah sama Pajak. artinya transaksi atau uang yang kayak gaji gitu kan ke rekening perorangan ya yang pegang siapa gitu. Terus juga di sini juga bukan aku aja sih rekeningnya yang dititip uang dia gitu. Banyak juga karyawan-karyawan yang rekeningnya itu dipakai untuk kerjaan ataupun bisnisnya dia.